Ikhlas yang dipaksakan bisa jadi luka yang dipendam. Ridho yang dituntut terlalu cepat sering lahir dari kelelahan, bukan dari kesadaran. Dan kalimat "jangan negatif" kadang bukan menenangkan, tapi malah membungkam. Hari ini kita akan bicara tentang toxic positivity yang bersembunyi di balik bahasa agama. Bukan untuk menyalahkan iman, tapi untuk menyelamatkannya dari cara-cara yang melukai. Sebelum itu, mari kita menepi sejenak. Sejak kecil kita diajari untuk kuat, tapi jarang diajari cara jujur pada rasa. Ketika kita sedih, dianggap kurang iman. Ketika marah, dianggap kurang sabar. Dan saat kecewa, kita dianggap kurang bersyukur. Akhirnya emosi bukan diolah, tapi disingkirkan. Dan yang kita singkirkan itu ternyata tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia hanya pindah menjadi beban batin. Ikhlas itu proses, bukan perintah instan. Tapi dalam prakteknya, ikhlas seringkali dipakai untuk mempercepat diam. Baru terluka, kita sudah disuruh ridho. Baru menangis, kita sudah diingatkan soal pahala. Padahal, ikhlas tanpa kejujuran hanyalah topeng yang rapuh. Dan topeng yang dipakai terlalu lama bisa membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Ada toxic positivity yang berbalut agama yang perlu kita waspadai. Ia tidak berteriak, ia hanya berbisik lembut tapi menekan. Sudah, ambil hikmahnya. Yang penting niat baik. Atau sudahlah, jangan suuzon. Kalimat-kalimat ini bisa jadi penguat bagi kita, atau malah bisa jadi penutup luka. Tergantung kita memakainya untuk menemani atau untuk menghindari tanggung jawab. Karena iman yang sehat tidak takut pada emosi. Ia mengajaknya duduk, bukan mengusirnya pergi. Ingat, merasa sedih tidak membuatmu kurang taat. Merasa marah tidak otomatis membuatmu jauh dari Tuhan. Justru kejujuran pada rasa adalah awal kedewasaan iman. Ingat juga bahwa Nabi pun menangis. Manusia paling mulia bisa berduka. Karena iman bukan tentang terlihat kuat, tapi tentang berani rapuh tanpa kehilangan arah. Jika selama ini kamu dipaksa ikhlas, padahal belum selesai merasa, berhentilah sejenak. Bukan Tuhan yang meminta tergesa-gesa, kita saja yang sering terburu-buru. Kalau video ini terasa dekat, tulis di kolom komentar pengalamanmu menghadapi toxic positivity yang bersembunyi di balik bahasa agama ini. Like untuk dukung ruang aman ini, subscribe agar kita bisa belajar beriman tanpa menekan perasaan. Sampai jumpa di menepi sejenak selanjutnya.